Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang saya yakin jadi tantangan buat banyak orang. Soal kelancaran berbahasa Inggris ya? Betul. Tapi bukan soal kita kurang kosakata, tapi lebih ke gimana ya cara nyambungin ide biar ngalirnya tuh enak. Nah, sumber kita kali ini video yang menarik banget dari channel YouTube English Speaking Success. Pengajarnya namanya Keith, dan dia ngasih 10 frasa penghubung tingkat lanjut. Oke. Misi kita hari ini bukan cuma ngasih daftar belanja frasa gitu, tapi kita mau bedah kenapa sih frasa-frasa ini penting dan gimana cara pakainya biar kita nggak cuma terdengar pinter, tapi juga lebih natural. Melampaui and, but, atau so lah pokoknya. Poin yang bagus sekali. Itu kan intinya kohesi ya. Bagaimana ide kita tuh saling terkait. Nah, itu dia. Dan ini bukan cuma buat ujian kayak IELTS, tapi penting banget dalam percakapan sehari-hari. Ini nunjukin kalau kita tuh nggak cuma ngasih informasi, tapi kita juga secara aktif memandu lawan bicara kita. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya. Mari kita bedah bagian pertama dari video Keith. Skenarionya itu, menyusun cerita. Ini relevan banget. Relevan banget kan? Entah ditanya liburan kemarin gimana, atau pas lagi tes speaking. Nah, pertanyaan pertama, gimana cara mulai cerita tanpa terdengar kaku? Keith nyaranin, actually what comes to mind is... Sebenarnya yang terlintas di benak saya adalah... Iya. Kenapa sih pembuka ini efektif banget? Nah, ini psikologinya menarik. Frasa ini tuh melakukan dua hal sekaligus. Pertama, dia ngasih kita jeda sepersekian detik buat beneran mikir. Jadi jawaban kita terasa otentik. Oke, jadi nggak kayak hafalan ya? Betul. Kedua, ini ngasih sinyal ke pendengar kalau kita lagi mengakses memori secara real time. Jadi kesannya spontan. Coba aja bandingin, saya mengunjungi Bali, sama sebenarnya yang terlintas di benak saya tuh perjalanan ke Bali beberapa tahun lalu. Wah, jauh lebih menarik yang kedua. Langsung kayak ditarik masuk ke ceritanya. Tepat. Oke, setelah kita mulai dengan natural, Keith bilang kita perlu kasih latar belakang. Frasanya, to give you some background. Iya, sebagai gambaran latar belakangnya. Nah, yang bikin saya penasaran, Keith nyebut ada aspek grammar khusus setelah frasa ini. Jadi, pilihan frasa kita bisa ngaruh ke grammar setelahnya gitu. Tepat sekali. Ini detail yang keren banget. Frasa ini kan kayak penanda ya buat nyiapin panggung cerita kita. Oke. Makanya, secara alami, dia sering diikuti sama dua jenis tenses. Pertama, itu past continuous. Kayak I was working atau I was living. Ini buat ngegambarin situasi yang lagi berlangsung. Oh, buat ngasih settingnya gitu ya? Betul. Contohnya, to give you some background, I was working for a very demanding IT company. Pendengar langsung dapat gambaran situasinya kan? Paham. Itu untuk situasi yang sedang berlangsung. Terus yang kedua apa? Yang kedua, itu past perfect. Kayak I had just finished university. Ini untuk kejadian yang udah selesai sebelum cerita utamanya mulai. Oke. Jadi urutan waktunya jelas. Misalnya, to give you some background, I just finished my final exams. Nah, perhatiin juga tips dari Keith buat pakai singkatan I'd, bukan I had. Iya, biar lebih natural ya. Betul, ritmenya jadi lebih enak. Coba bayangin tanpa frasa ini, kita mungkin cuma bilang, saya selesai ujian, lalu saya ke Bali. Datar kan? Datar banget. Dibandingin sama, to give you some background, I just finished my final exams, and I was looking for an adventure. Jauh lebih hidup. Saya ngerti sekarang. Ini kayak teknik sinematik ya dalam bercerita. Nah, setelah latar, biasanya kan ada momen puncaknya. Saya sering banget nih cuma bilang, the food was very good. Hahaha, iya. Klise ya. Banget. Nah, Keith punya solusi yang lebih elegan. What really stood out was, yang paling berkesan adalah, Nah, itu. ini rasanya jauh lebih kuat. Sangat kuat. Karena Anda secara eksplisit memandu perhatian pendengar. Bayangin Anda itu pemandu tur di museum. Oke. Anda kan nggak ngebiarin pengunjung lihat-lihat sendiri. Anda berhenti di satu lukisan terus bilang, dari semua karya di sini, ini yang harus kalian perhatikan. Iya, ya. Nah, frasa what really stood out was, fungsinya persis kayak gitu. Kita menciptakan jangkar emosional. Jadi bukan lagi laporan fakta, tapi kita membagikan pengalaman personal. Paham. Setelah puncak, biasanya kita merefleksikan pengalaman. Di sini nih, Keith bahas dua frasa yang sering bikin saya bingung. Looking back dan in hindsight. Saya kira artinya sama aja. Nah, ini poin yang krusial banget dari videonya. Perbedaannya tipis tapi penting. Gimana tuh bedanya?
Looking back itu untuk refleksi umum, biasanya netral atau positif. Contohnya, looking back, I think it was one of the best trips I've ever had. Oke. Kalau dipikir-pikir lagi, itu perjalanan terbaik saya. Cukup jelas. Nah, kalau in hindsight, Ya. dia punya nuansa penyesalan atau kesadaran baru. Anda pakainya kalau dengan pengetahuan yang Anda punya sekarang, Anda bakal melakukan sesuatu yang beda di masa lalu. Oh. Makanya frasa ini hampir selalu diikuti sama struktur kayak should have atau could have. Contoh, in hindsight, I should have stayed there longer. Jadi ada penyesalan kecil di situ ya, seharusnya saya tinggal lebih lama. Tepat. Saya jadi ingat pengalaman pribadi soal ini. Oh ya? Gimana tuh? Saya pernah kirim email ke kolega di Amerika. Saya tulis, in hindsight, the project timeline was very tight. Maksud saya cuma mau bilang, kalau dipikir-pikir, jadwalnya memang ketat ya. Terus? Dia bales, so, what would you have done differently? Jadi, apa yang akan kamu lakukan secara berbeda? Saya bingung waktu itu. Di situ saya sadar, buat dia, frasa in hindsight itu secara otomatis memicu pertanyaan, apa yang seharusnya beda? Jadi, jangan dipakai sebagai sinonim looking back, kecuali memang ada elemen penyesalannya. Wow, itu contoh yang jelas banget. Makasih lo udah berbagi. Nah, terakhir, buat bagian cerita, Keith nyaranin frasa penutup all in all. Secara keseluruhan. Kenapa ini lebih baik dari misalnya in summary, dalam percakapan sehari-hari? Ini soal konteks dan formalitas. In summary atau in conclusion, itu rasanya kayak kita lagi nutup presentasi bisnis. Formal banget. Kaku ya? Kaku. Sementara all in all itu lebih hangat, lebih personal. Kayak kita ngimpulin cerita sambil ngopi sama teman. Dia merangkum perasaan atau pelajaran dari cerita, bukan cuma poin-poinnya. Oke, jadi perangkat cerita tadi udah lengkap banget ya. Tapi gimana kalau situasinya beda? Bukan lagi cerita, tapi kita harus mempertahankan argumen. Nah, kita pindah gigi nih. Ya. Dari narasi ke diskusi atau debat. Di sini, set frasa berikutnya dari Keith jadi penting banget. Anda benar. Kita beralih dari narasi ke analisis. Dalam diskusi, bagaimana kita nyampein poin itu bisa sama pentingnya dengan apa poinnya. Frasa-frasa ini tuh alat buat nunjukin nuansa pemikiran kita. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, ngasih opini. Kita semua tahu I think. Tapi Keith nawarin dua alternatif. Personally speaking, sama I tend to think. Kapan kita pilih yang satu dari yang lain? Ada tujuan strategisnya. Personally speaking, itu fungsinya buat negasin kalau ini sudut pandang subjektif Anda. Jadi ini berguna buat memagari opini kita biar nggak terdengar terlalu mutlak. Misalnya, personally speaking, I believe traditional education is still very relevant. Anda secara sadar membuka ruang untuk orang lain tidak setuju. Paham. Terus gimana dengan I tend to think? Rasanya lebih halus ya? Jauh lebih halus. Dan menurut saya ini frasa yang cerdas banget. I tend to think itu menyiratkan kalau opini Anda terbentuk setelah dipikirin. Tapi itu sebuah kecenderungan bukan dogma. Oh, menarik. Ini bikin Anda terdengar lebih bijaksana dan terbuka. Anda nunjukin kalau Anda bisa aja berubah pikiran kalau ada argumen yang lebih baik. Efektif banget buat nurunin tensi dalam debat. Saya sering banget dengar diri saya dan orang lain pakai kata because sampai bosan. Kayaknya itu satu-satunya alat yang kita punya. Haha, iya betul. Ada nggak sih alternatif yang lebih elegan buat ngasih alasan? Pertanyaan bagus. Keith ngasih dua alternatif yang ada di spektrum keyakinan yang berlawanan. Kalau Anda nggak 100% yakin atau mau terdengar lebih rendah hati, pakai one possible explanation is. Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah. Tepat. Frasa ini mengakui kalau sebuah masalah itu kompleks. Anda bilang, ini satu teori, tapi mungkin ada teori lain. Dan kalau kita yakin banget, Nah, baru keluarin senjata pamungkasnya. It's undoubtedly because. Tidak diragukan lagi ini karena. wah, itu kuat sekali ya. Sangat kuat. Kata undoubtedly itu pernyataan keyakinan 100%. Tapi hati-hati, pakai ini cuma kalau Anda benar-benar yakin dan punya bukti kuat. Kalau enggak bisa terdengar arogan. Oh, dan ada tips pengucapan penting dari Keith. Apa itu? Huruf B di tengah kata undoubtedly itu nggak diucapin. Jadi bunyinya undoubtedly. Oke, dicatat. Sekarang soal spekulasi. Kadang kan kita harus nebak-nebak. Selain maybe, ada frasa yang lebih canggih. It could well be that. Bisa jadi bahwa. Yang bikin saya penasaran itu kata well di tengahnya. Kenapa ada kata itu?
Bukannya it could be that aja udah cukup? Dan tambahan kata well itu nuansa yang indah banget dalam bahasa Inggris. It could be that, itu spekulasi biasa aja. Oke. Tapi begitu Anda tambah well, jadi it could well be that, Anda menyiratkan kalau spekulasi Anda itu ada dasarnya, bukan cuma tebakan liar. Oh, jadi kayak kemungkinan yang lebih masuk akal gitu ya? Tepat. Ini menunjukkan tingkat probabilitas yang lebih tinggi dan pemikiran yang lebih dalam di balik spekulasi Anda. Menarik sekali. Detail-detail kecil kayak gini yang bener-bener beda ya? Oke, kita sampai di bagian akhir argumen. Setelah bahas pro dan kontra, gimana cara nyimpulinnya dengan elegan? Keith nawarin dua, all things considered dan on balance. Saya suka banget frasa on balance. Kayak ada gambar timbangan di kepala saya. Dan memang itulah metaforanya on balance secara harfiah minta pendengar buat ngebayangin timbangan. Iya kan? Anda udah taruh argumen pro di satu sisi, kontra di sisi lain, dan sekarang Anda mengumumin mana yang lebih berat. Begitu juga all things considered. Setelah mempertimbangkan segalanya. Iya, frasa ini ngasih sinyal kalau Anda udah melakukan tinjauan 360 derajat. Keduanya itu cara yang ampuh banget buat ngasih bobot pada kesimpulan Anda. Anda nggak cuma ngasih kesimpulan, tapi nunjukin kalau kesimpulan itu hasil dari pertimbangan yang matang. Jadi setelah kita bedah semua ini, kalau kita tarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini buat kita? Pelajaran utamanya kayaknya bukan cuma ngafalin 10 frasa ini kan? Sama sekali bukan. Itu malah bakal terdengar aneh dan dipaksain. Kuncinya, seperti yang Anda bilang di awal, itu punya kotak peralatan bahasa yang beragam. Anda punya palu kayak because, but, so. Simple dan berguna. Tapi Anda juga butuh obeng presisi, yaitu frasa-frasa canggih ini. Buat tugas yang butuh nuansa lebih. Kelancaran sejati itu ya kemampuan milih alat yang tepat untuk situasi yang tepat. Lalu, apa langkah praktisnya biar kita bisa mulai masukin frasa-frasa ini ke percakapan kita tanpa terdengar kayak baca kamus? Saya setuju banget sama saran praktis dari Keith. Pertama, pilih 1 atau 2 frasa aja buat minggu ini. Fokus ke situ. Jangan semuanya langsung ya. Jangan, nanti pusing sendiri. Mungkin minggu ini fokus pakai I tend to think sebagai ganti I think. Kedua, rekam suara Anda sendiri pas latihan. Wah, ini agak canggung sih. Memang canggung awalnya, tapi ini cara paling efektif buat dengerin apakah kita terdengar natural atau dipaksakan. Kesadaran diri itu kuncinya. Oke, dan yang ketiga? Yang ketiga, dan ini yang paling penting, jadilah pendengar yang aktif. Pas nonton film, dengerin podcast bahasa Inggris, atau ngobrol sama penutur asli, pasang telinga Anda. Perhatikan konteksnya ya. Betul, perhatikan kapan dan bagaimana mereka pakai frasa-frasa ini. Tujuannya itu buat menyerap penggunaannya secara intuitif, biar nanti keluar dari mulut kita secara alami, bukan karena sengaja diingat-ingat dari daftar. Sebagai penutup, ada satu hal nih untuk Anda renungkan. Diskusi kita hari ini kan fokusnya menambahkan frasa-frasa canggih ya, tapi coba kita balik pertanyaannya. Kapan saat yang tepat untuk justru menghindarinya? Pertanyaan yang menarik. Coba pikirkan sebuah situasi di mana menggunakan bahasa yang terlalu rumit atau formal justru bisa jadi penghalang komunikasi, bukan jembatan. Kapan kesederhanaan menjadi kekuatan terbesar dalam berbahasa?